Amin. Ha 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 ha. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أن الله يبارك لنا في هذا المجلس أن الله يرزقنا الفتوح والرسوخ من صلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا التقوى مع الاستقامة وأن الله يحققنا بحقائق التقوى الكامة وأن الله يرقنا في مراقي التقوى الكامة وأن الله يعيننا على التقوى الكامة وأن الله يبارك فينا في والدنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا حضر معنا والسامع المشاهدين أن الله يجعلنا وإياهم علماء عاملين أتقياء مخلصين دعاة مصلحين وأن الله يبارك لنا ولمن كان لهم يدا في مجالسنا وأن الله يرزقهم التيسير والصلاح والفلاح والنجاح بلوغ المنى وأن الله يبلغ مقاصدنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء خصوصا إلى جميع مشايخنا الأحياء منهم أن الله يحفظهم ويتولاهم ويبلغ مقاصدهم بالتيسير والسهالة والجمال والرعاية والحماية بجاه خير البرية وأن الله يرزقنا رعاية خاصة وعناية خاصة ومعونة خاصة على كل صالحة وعلى ما نواه على أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita pemanasan, kita lanjut kembali tentang I'jazul Quran. Ini yang Facebook bisa ke TV. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal ahibba. Ayatun tahadda Allah biha al-ins wal jinn an ya'tu bi mithli hadha al-Quran. La budda an yakun li hadhihi al-ayat khususiyyah. Dijelaskan sama beliau ada satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menantang ya, Allah memberikan tantangan kepada segenap jin ya dan manusia semuanya untuk agar mereka coba kalian bikin yang seperti Al-Qur'an ini. Jadi kalau ayat ini merupakan ayat tantangan, maka sudah semestinya ada keistimewaan di dalam ayat tersebut. Begitu logika berpikirnya. Gul, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan ya Muhammad, andai kata manusia, jin, semuanya kompakan, bersatu, berkumpul untuk membuat yang seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan sanggup, tidak akan mampu membuatnya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, yakni mereka tidak akan sanggup ya, walaupun antara yang satu dengan yang lain itu saling tolong menolong. معي هذه اللوحة الهندسية الرائعة أيها الأحبة. جاء عدد كلمات الآية 19 كلمة. Yang pertama, perhatikan secara teliti, secara detail bersama kami tentang ayat ini. Keajaiban yang pertama, jumlah
kata dalam ayat ini ada 19 kata. Ada 19 kata. وعدد حروف الآية 76 حرفا أي 19 مضروبا في 4. Kemudian jumlah huruf ayat tersebut ada 76. Nah, 76 itu hasil perkalian 4 kali 19. Jadi angka 19 ini angka sakral. عدد الحروف الأبجدية أو الهجائية الموجودة في الآية حرفا. Kemudian jumlah huruf yang dipakai sama Allah dalam ayat ini ada 19 huruf. Huruf hijaiyah kita tahu ada 29, tapi dari 29 itu yang dipakai sama Allah Subhanahu wa taala hanya 19 huruf di ayat tantangan ini. يعني الله تعالى استخدم في بناء هذه الآية من حروف اللغة 19 حرفا. Yani Allah Subhanahu wa taala menggunakan seperti fa, lam, ya, nun, jim, ta dan seterusnya di ayat ini hanya 19 huruf. Ya, tidak lebih dari 19. Padahal huruf hijaiyah ada 29. Allah. عدد الكلمات 19 زائد عدد الحروف 76 زائد عدد الحروف الأبجدية 19 المجموع 114 عدد سور القرآن والآية تتحدى أن يأتي أحد بمثل القرآن. Subhanallah. Wa subhanallah ya, yang menarik itu jumlah kata 19 ditambah jumlah huruf 76 ditambah jumlah macam huruf yang dipakai ada 19. 19 tambah 76 ditambah 19 itu adalah jumlah 114. Nah, ini jumlahnya 114. 114 ini adalah jumlah seluruh surat dalam Al-Quran. Dan ayat ini menantang. Ayo, siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran, yakni seperti 114 surat. Demi Allah, kata beliau, coba Anda renungkan apakah angka yang seperti ini kemudian hanya kebetulan saja tanpa dihitung, tanpa dipersiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini apa namanya? Salah satu keajaiban Al-Quran ya. Jadi ayat yang digunakan sama Allah Subhanahu wa taala menantang itu ternyata di dalamnya mengandung keajaiban. Moga-moga kita semakin beriman, kita semakin semakin yakin dengan apa yang kita imani, apa yang kita peluk, yakni menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW, menjadi umatul Quran. Moga-moga ini juga bisa menjadi pendorong ya, penyemangat kita untuk semakin semangat mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari bahasa Al-Arab, dan tentunya moga-moga kita semangat mempelajari Al-Quran sampai moga-moga kita menjadi ashabul Quran, atau syukur-syukur Allah sampaikan kita kepada derajat ahlul Quran. Ashabul Quran, yakni yang sering bersahabat, sering berteman, duduk bersama Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau ahlul Quran, dia tidak hanya membacanya, tapi dia menyelami, dia menggali lebih dalam dan mengeluarkan berbagai macam mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran. Allah yuballighna, Allah yukrimna wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Al-Hadits Tsani, halaman 421. Al-Hadits Tsani an Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitul barihata ajaban ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbida ruhahu faja'ahu birruhu biwalidayhi faraddahu anhu wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi
wudu'uhu fastanqadhahu min dhalik wa ra'aitu rajulan min ummati qad istawhashathu asyayatin faja'ahu dzikrullah ihtawashathu asyayatin faja'ahu dzikrullahi fakhallasahu min bainihim wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu malaikatul adab faja'athu salatuhu fastanqadhathu min baini aydihim wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'adashan hawdan muni'a minhu faja'ahu siyamuhu fasaqahu wa arwah wa ra'aitu rajulan min ummati wan nabiyyuna qu'udun hilaqan kullama dana li hilqatin tarraduhu faja'ahu ightisaluhu minal janabati fa akhadha biyadihi wa aq'adahu ila jambi wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi dhulmah wa khalfahu dhulmah wa an yaminihi dhulmah wa an yasarihi dhulmah wa min fawqihi dhulmah wa min tahtihi dhulmah fa huwa mutahayyirun fiha faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu min adh-dhulmah wa adkhalahu an-nur wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimunah faja'athu silatur rahim faqalat ya ma'syaral mu'minin kallimuhu fakallamuhu. Baik. Hadis yang kedua dari Sayyidina Abdurrahman bin Samurah. Beliau berkata Rasulullah SAW satu ketika keluar kepada kami, beliau kemudian bercerita, Inni ra'aitul barihata ajaban. Tadi malam saya bermimpi yang sangat menakjubkan. Wah, kita tahu ya, kaidah para ulama menyatakan apabila seorang nabi bermimpi, maka mimpinya adalah wahyu. Ya, sebab nabi tidak seperti kita, enggak ada nabi mimpi genderuwo, mimpi yang serem-serem gitu ya. Itu mah kita dipermainkan sama syaitan. Amma Allah Subhanahu wa taala menjaga para anbiya'nya dari permainan syaitan. Saya melihat tadi malam di antara umatku didatangi malaikat maut. Ada umatnya Rasul didatangi malaikat maut. Liyaqbidha ruhahu, malaikat maut ini mau mencabut ruhnya. Ternyata apa? Faja'ahu birruhu biwalidayhi faraddahu anhu. Maka datang pahala dia berbakti kepada kedua orang tuanya, malaikat maut ini disuruh balik. Ditolak malaikat maut. Subhanallah. Artinya apa? Birrul walidain ya, itu bisa menyebabkan umur tambah panjang. Ya, maka bersyukur ya yang belum jadi anak yatim ya. Kalau kita kan sudah yatim ini ya. Tapi masih bisa berbakti kepada orang tua dengan kita menyambung hubungan teman-temannya orang tua kita, saudara ya, gantinya orang tua siapa. Nah, itu memperpanjang usia. Malaikat maut mau nyabut bisa disuruh pulang sama pahala birrul walidain. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita 'alaihi 'adzabul qabr. Dan saya bermimpi dalam mimpi melihat apa? Umatku ini dibentangkan azab kubur atas dia. Kemudian datang tiba-tiba wudu dia. Pahala wudunya datang. Akhirnya apa? Fastanqadhahu min dzalik. Makanya Masya Allah, jangan meremehkan segala amaliyah yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Itu bisa menyelamatkan kita dari adab kubur. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwashathu syayatin. Saya melihat umatku lagi, dia ini sudah ya dicengkram sama syaitan-syaitan, ya. Di penjara, dicengkram gitu ya. Faja'ahu dzikrullah, datang zikir dia kepada Allah. Harus punya wiritan. Kalau enggak, Masya Allah, gampang kita dipermainkan syaitan. Fa khallasahu min bainihim. Begitu datang zikirnya, dia dibebaskan dari
kengkangan syaitan tadi. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwashathu malaikatul adab. Ada lagi dalam mimpi Rasul melihat umatnya ya, itu sudah dikepung, ditangkap sama malaikat yang hendak mengadab di kuburnya. Faja'athu salatuhu fastanqadathu min baini aydihim. Kemudian datang pahala salatnya, akhirnya dia dibebaskan dari malaikat yang mau mengadabnya tadi. Kemudian wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu 'atashan kullama warada haudan muni'a minhu. Saya melihat umatku dia lagi berjalan sudah kelelahan, haus ya. Setiap ada telaga yang dia mau mampir minum di situ ya, dia dilarang minum. Faja'ahu siyamuhu fasaqahu wa arwah. Akhirnya datang pahala puasanya, dia diberi minum sama pahala puasanya tadi, dan dia dibikin kenyang dari rasa hausnya, tidak haus lagi gitu ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati wan nabiyyun qu'udun hilaqan hilaqah. Saya melihat umatku ya, dan para nabi sedang duduk berhalakoh-halakoh. Kullama dana li halaqatin taradu. Dia dia datang ke halakoh para nabi, diusir. Datang ke halakoh, diusir lagi. Faja'ahu iqtisaluhu minal jalabah. Dan subhanallah ya, datang pahala mandi junub. Pahala mandi junub ada fungsinya ya. Ini bisa duduk itu. Yang jarang junub ya susah nih. Ini tafsir jalan lain itu ya. Ini pahala mandi junub ya. Mandi junub fa akhadha biyadihi, akhirnya dia ditolong dengan pahala mandi junubnya ya. Wa'adahu ila jambi, akhirnya didudukkan persis di sampingku kata Rasulullah. Subhanallah. Ya, kenapa duduk di samping Rasul? Iya, Rasul paling sering mandi junub. Istrinya banyak. Nah, gitu. Harus ngerti kau. Nah. Ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi dzulmah. Kemudian saya melihat seseorang lagi di antara umatku, di depannya ada kegelapan. Wa khalfahu dzulmah. Di belakangnya gelap. Kirinya gelap. Di atasnya gelap juga. Wa min tahtihi, di bawahnya penuh dengan kegelapan juga. Akhirnya apa? Fahuwa mutahayyirun fiha. Dia kebingungan di dalam kegelapan hidupnya tadi. Ya, faja'ahu hajjuhu wa umratuhu. Datang pahala haji dan umrahnya. Akhirnya fastakhrajahu minadh-dhulmah, dikeluarkan sama haji dan umrahnya tadi dari kegelapannya. Wa adkhalahu nur, akhirnya dia dimasukkan ke dalam cahaya, dimasukkan ke dalam nur. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimunah. Ada lagi umatku yang aku lihat dalam mimpi kata Rasulullah, dia ini kok ngajak umat mukmin ya, orang mukmin yang lain diajak ngomong tapi enggak mau nyapa, enggak mau ngajak ngomong ke dia, disapa enggak dibales gitu ya. Faja'atu silaturrahim, akhirnya datang pahala silaturrahmi. Faqalat, maka pahala silaturahmi tadi berkata, ya ma'asyarul mu'minin kallimuhu fakallamu. Wahai orang-orang yang beriman, ajak bicara dia ini, ajak ngomong dia ini. Akhirnya orang yang beriman tadi kemudian mengajak dia bicara. Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa hajan nari wa syarariha. Nah, ini awas salah baca. Ada syaror, ada syiror. Ya, kalau syiror, syirorun, ada orang yang paling jelek. Kalau syaror, syarorun, ini percikan api. Beda fathah dan kasroh. Wa hajan nar, yattaqi wa hajan nari wa syararaha. Dia ada umatku, aku lihat dalam mimpi, dia berhati-hati dari lidah api dan dari percikan api yang lompat itu. Kalau orang bakar-bakar ada peletekannya itu ya. Biyadihi an wajhih, dia menolaknya
menolaknya dari wajahnya. Faja'athu sadaqatuhu fasarat sitran ala wajhi. Akhirnya dia didatangi sama pahala sedekahnya, akhirnya pahala sedekah itu menjadi tameng bagi muka orang yang menjaga diri mukanya tadi dari api. Wa dhillan ala ra'sih, menjadi penutup bagi kepalanya. Wa ra'aitu rajulan min ummati akhadathu zabaniyah min kulli makan. Ada lagi umatku yang dia ini sudah ditangkap sama malaikat zabaniyah dari berbagai macam tempat. Ya, ditangkap. Faja'ahu amruhu bil ma'rufi wan nahyuhu 'anil munkar fastanqadhahu min aydihim wa adkhalahu ma'a malaikatir rahmah. Tadinya sudah ditangkap sama malaikat zabaniyah, karena dia punya pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ini kayaknya orang-orang FPI ini ya, selamat itu. Ya. Dia amar ma'ruf nahi mungkar, Masya Allah. Ya. Diselamatkan akhirnya. Tadinya sudah mau ketangkep, ya. Nah, saudara-saudara kita yang rajin amar ma'ruf nahi mungkar, nah itu bakal diselamatkan dengan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya dimasukkan sama amar ma'ruf nahi mungkar tadi ke dalam bersama malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan ala rukbatayhi bainahu wa bainallahi hijab faja'ahu husna khuluqihi fa akhadahu biyadihi fa adkhalahu ala Allah taala. Aku melihat ada umatku lagi, ya, dia bersimpuh dengan kedua lututnya di hadapan Allah, tapi di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada hijabnya. Kemudian datanglah pahala kebaikan akhlaknya, pahala husnul khuluq, ya, pahala husnul khuluq ini sangat besar, ya. Akhirnya dia digandeng dengan husnul khuluqnya tadi, dimasukkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disingkapkan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, dan aku melihat di antara umatku qad hawat bihi sahifatuhu min qibali shimalih. Wah, ini serem ya. Ada umatku yang sudah didekati sama kitab catatan amalnya dari arah kiri. Faja'ahu khaufuhu minallah. Akhirnya datang kepada dia pahala dulu pernah takut kepada Allah, nangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya, fa akhadha sahifatahu faja'alaha fi yaminih. Akhirnya buku catatan amalnya yang terbang tadi dari arah kiri diambil sama pahala, diambil sama pahala takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditarik sehingga catatan amalnya diterima dari sisi sebelah kanan. Taib. Ini muter-muter. Ini lagi mendung di sini ya. Coba di reset aja. Taib. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad khaffat mawazinuhu faja'atu afratuhu fathaqqaluhu. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala syafiri jahannam faja'ahu wajaluhu min Allahi fastanqadahu min dzalika wa madha. Dan aku melihat di antara umatku, ya,
Baik. Jadi ada lagi, beliau melihat umatnya timbangannya ini sedikit. Ya, faja'athu afratuhu fasaqqalu mizanahu. Dilihat anak-anaknya, dilihat peninggalan-peninggalannya, akhirnya dibikin berat gara-gara anaknya banyak yang beramal soleh, anaknya ya benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala syafiri jahannam. Dan aku melihat ada seorang di antara umatku sudah berdiri di tepi neraka jahanam. Dia berdiri di tepi neraka jahanam, faja'ahu wajaluhu minallah. Datang pahala rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fastanqadahu min dzalika wa madha. Akhirnya dia diselamatkan dari tepi neraka jahanam dan bisa berangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu rajulan min ummati hawa finnar faja'athu dumu'uhu allati baka biha min khasyatillah fid dunya fastakhrajathu minan nar. Aku melihat umatku sudah nyemplung, sudah terjun ke neraka. Ya, dia sudah meluncur menuju dalam api neraka. Tiba-tiba datang pahala tangisannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia di dunia pernah takut kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, takut kepada Allah, nangis, maka pahala tangisannya itu mengeluarkan dia, menyelamatkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat yar'adu kama tar'adu as-sa'afah faja'ahu husnu dhannihi billahi fasakana ra'duhu wa madha. Ada lagi umatku yang aku lihat dia berdiri di jembatan Shiratal Mustaqim. Di jembatan Shiratal Mustaqim tipis ya, tajam, susah melangkah di atasnya, dia gemetar lagi. Ya. Kama tar'adus safa'ah. Dia gemetar seperti bergoyang sangat kencang. Akhirnya faja'ahu husnudhannihi billah, datang pahala husnudzan kepada Allah. Dia punya husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasakana ra'duhu. Akhirnya berkat pahala husnudzan tadi, gemetarnya menjadi tenang. Ya, akhirnya dia bisa berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Wa ra'aitu rajulan min ummati 'ala sirat yuzhafu ahyanan wa yahbu ahyanan. Aku melihat umatku di atas jembatan Sirat, ya, kadang-kadang merangkak, kadang-kadang ngesot, ya. Faja'atuhu sholatuhu alayya. Kemudian datang sholawatnya kepadaku, kata Rasulullah. Orang ini punya pahala pernah bersolawat, sering solawatan untuk Rasulullah SAW. Fa'akhadathu biyadihi fa'aqamathu wa madha 'ala sirat. Akhirnya dia ditolong dengan solawatnya tadi. Akhirnya diajak berdiri dan bisa berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah fa ghulliqat al abwabu duna. Ada lagi umatku sudah sampai di pintu surga. Pintu surganya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Pintu surganya tertutup. Faja'atu syahadatu an la ilaha illallah. Ya, datang kepada dia pahala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fa futihat lahul abwab wa adkhalathul jannah. Maka pahala syahadat tadi membukakan pintu surga dan memasukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu nasan min ummati tuqradu shifahum faqultu ya Jibril man haula qala al-masyauna bin namimati bainan nas wa ra'aitu rajulan min ummati mu'allaqina bi asnatihim faqultu man haula ya Jibril qala haula alladziina yarmuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maqtasabu.
dan aku melihat juga di antara umatku ya, yang mana lidah-lidah mereka, mulut mereka digunting sama malaikat di neraka. Aku tanya, wahai malaikat Jibril, siapa mereka ini? Faqala al-masya'una bin namimah. Mereka ini yang suka kemana-mana menyebarkan adu domba, mengadu domba, ya, menyebarkan permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Wa ra'aitu rajulan min ummati mu'allaqina bi alsinatihim. Ada lagi orang yang digantung dengan lisannya, lidahnya diambil digantung, ya, disiksa. Faqultu man haula ya Jibril? Siapa mereka ini wahai malaikat Jibril? Haula alladziina yarmunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Mereka ini adalah orang-orang yang menuduh orang-orang mukmin yang lainnya dengan tuduhan apa yang tidak mereka lakukan. Dzakarahu as-Suyuti aidan fi kitab Syarh as-Sudur wa qala akhrajahu at-Tabarani fil Kabir wal Hakim at-Tirmidzi fi Nawadir al-Usul wal Asbahani fi at-Targhib. Hadis ini disebutkan, diriwayatkan sama Imam As-Suyuti ya, dalam kitab Syarh as-Sudur. Beliau juga berkata, hadis ini juga diriwayatkan sama Imam At-Tabarani fil Jami'il Kabir, Mu'jamul Kabir, dalam kitab Mu'jamul Kabir. Kemudian wal Hakim at-Tirmidzi, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Hakim at-Tirmidzi dalam kitab Nawadiril Usul wal Asbahani fit Targhib, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitab Targhib wa Tarhib. Al-Hadisus Salis an Raqbil Misri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW tuba liman tawaddu'a fi ghairi manqasatin wa dhalla fi nafsihi min ghairi mas'alatin wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyah wa rahima ahlal dhulli wal maskanah wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Tuba liman taba kasbuhu wa saluhat sariratuhu wa qarumat alaniyatuhu wa azala 'anil nasi bi ilmihi wa anfaqal fadla min malih wa amsakal fadla min qawlih. Hadis yang ketiga yang menutup perjumpaan di kajian sore hari ini ya, dari Sayyidina Raqab al-Misri. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tuba, sungguh sangat beruntung liman tawaddu'a fi ghairi manqasah, orang yang mau bertawadhu' tanpa harus mengurangi kehormatannya. Nah, ini tawadhu' di tempat-tempatnya tawadhu'. Ya, ada tawadhu' yang salah, ada tawadhu' yang benar. Nah, ini tawadhu' yang tidak mengurangi derajatnya. Wa dalla fi nafsi min ghairi mas'alah, dan dia menghinakan dirinya tanpa harus meminta-minta, ya. Ya, dia hina tapi tidak harus minta-minta. Menghinakan diri tapi tidak harus meminta-minta. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ya. Menghinakan diri kepada Allah enak, enggak ada masalah. Ya. Enggak pakai ribet, ya. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyah. Beruntung bagi orang yang mengumpulkan harta kemudian dinafkahkan ke dalam hal-hal selain kemaksiatan. Wa rahima ahlad dhulli wal maskanah, dengan hartanya dia mengasihi, dia menyayangi, membantu orang yang hina, membantu orang-orang yang miskin. Dan beruntung juga orang-orang khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Beruntung bagi orang-orang yang mau bergaul, ya, yang mau bergaul, berteman dengan ulama yang ahli fikih, yang ngerti, faham tentang agama, ya. Orang sekarang mah nggak mau gaul sama ahli fikih, senengnya sama penceramah. Ya, ini tanda-tanda akhir zaman. Nanti di akhir zaman itu lebih banyak penceramahnya daripada ahli fikihnya. Ya. Wal hikmah, dan juga orang yang ahli hikmah. Tuba liman taba kasbuhu. Beruntung orang-orang yang bagus, yang baik, yang halal kerjaannya, wa saluhat sariratuhu, dan baik pula batinnya, wa karumat alaniyatuhu, dan mulia zahirnya, wa azala 'anil nasi syarrahu, dan dia menjauhi manusia dari kejelekannya manusia. Tuba liman amila bi ilmih.
Beruntung bagi orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya, yang mau mempraktekkan ilmunya, nah itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Wa amsakal fadla min qawlihi wa anfaqal fadla min malih. Tidak hanya mengamalkan ilmunya, ada uang lebih dia nafkahkan di jalan Allah. Kemudian wa amsakal fadla min qawlihi, dan menjaga jangan sampai dia berbicara yang berlebih. Orang-orang yang seperti itu dibilang sama Rasulullah SAW adalah orang-orang yang beruntung. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga Pak moderator dilanjut tanya jawab. Ahlan. Kita menyadari bahwa ada beberapa hal yang fardu kita belum bisa melaksanakan syariat atau bolong-bolong. Kemudian ada yang Allah. apakah baiknya kita menyempurnakan yang fardu dulu, konsep fardu dulu, baru ke sunat atau barengan, atau bagaimana Pak? Ya, baik. Bagaimana jika kasusnya ya kita dalam masalah pengamalan ada yang fardu, ada yang sunnah. Bagaimana jika orang fardunya masih bolong-bolong? Nah, apakah sambil nempel fardu dia juga berbarengan mengerjakan yang sunnah atau bagaimana? Ya, ada ikhtilafal ulama ya, rahimahumullah, para ulama berbeda pendapat. Ulama ahli fikih mengatakan haram, enggak boleh bayar hutang dulu. Selama hutang fardu masih ada, enggak boleh kita melakukan hal-hal yang sunnah. Ini diantaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan seperti itu. Wah, ulama yang lain mengatakan nah, selama dia yakin ya bisa membayar fardu-fardunya tadi, maka boleh berbarengan ya mengerjakan pahala yang sunnah ya. Tapi kalau kita nggak yakin ya, waktu kita, umur kita takut nggak kekejar untuk membayar yang fardu, maka bayarkan dulu yang wajib-wajib dulu ya. Yang fardu selesaikan dulu hutang kita sama Allah, nah baru kita mencari poin-poin. Jadi kita lihat ya kondisional kita bagaimana, kan boleh kita mengikuti pendapat ulama yang mana saja. Yang jelas kita niat kembali kepada Allah, niat taubat kepada Allah. Moga-moga
kita diberi panjang umur untuk bisa menyelesaikan, menunaikan kekurangan-kekurangan fardu kita di masa yang lalu. Yang lain? Kaitannya dengan ilmu itu kan hadisnya tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ilmu itu wajib. Nah, dari sekian banyak varian ilmu atau sebutnya apa ya? Jurusan, subjurusan, program studi. Antara sekian banyak kaidah itu mana dulu, Ustaz? Atau apakah ada fikih prioritas tolabul ilmi fardhatun itu mencukupi yang fardu terutama? Baik. Ya, ini dijelaskan sama Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah dan juga para ulama yang lain, apa sih ilmu fardu ain? Alhamdulillah. Dan dari sekian ilmu yang fardu ain, mana dulu ya yang paling fardu di antara fardu ain? Ada ulama khilaf panjang lebar. Yang jelas ilmu yang fardu ain, ilmu tauhid, bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fardu ain yakni ilmu bagaimana supaya kita bisa ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fardu ain bagaimana kita supaya bisa zuhud, ya, bisa membersihkan hati kita, batin, akhlak yang tercela, dari sifat-sifat yang tercela, ada fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu untuk bagaimana mengetahui godaan syaitan, tipu daya syaitan, bagaimana menghadapi syaitan dan nafsu, ya, bagaimana supaya kita ibadahnya ya tidak ada penyakitnya, ya, tidak ada kejelekan-kejelekannya, supaya bersih dalam beribadah, ada ilmu fardu ain. Itu semua wajib kita menyelesaikannya sebelum ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini masalahnya kita ini semua ya korban sistem. Ya, korban sistem. Kita dikasih istilah wajib belajar 9 tahun. Tapi 9 tahun ya nggak jadi apa-apa, ilmu yang wajib juga nggak ngerti apa-apa. Lah ini kan salah istilah. Ya, wajib belajar 9 tahun, harusnya ilmu-ilmu yang wajib didahulukan, ilmu syar'i. Tapi wajib 9 tahun, udah 9 tahun sekolah, orang ngerti apa-apa. Ini dagelan, ya Sri Mulat ini. Nah, semoga anak-anak kita nggak jadi korban lagi, nggak kayak bapak-bapaknya. Nah, kayak kita ini akhirnya jadi kayak saya ini kan daur ulang ini ya, bukan produk asli. Produk daur ulang. Ya untung masih bisa dimanfaatin. Ayo monggo yang lain. Bentar, ini ada yang hadir tanya. Ayo betul. Yang hadir di majelis mau tanya ini. Ayo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini yang perlu kita tahu ya, termasuk ilmu fardu ain, yakni ilmu fikih munakahat. Ya, bagaimana hukumnya orang kalau dalam pernikahan kemudian tiba-tiba suaminya selingkuh dengan yang beragama lain, kemudian murtad wa'aliyadzubillah, keluar mengikuti agama selingkuhannya, jadi ya, apakah hukum pernikahannya dengan istri yang pertama bagaimana? Ya udah bubrah. Ya, rusak dengan sendirinya, nggak perlu sidang, nggak perlu cerai. Ya udah murtad, udah bubrah. Ya, udah kafir, ya, udah selesai. Nggak ada lagi. Ya, sebab kalau nggak rusak nanti Islam di bawah kafir, istri di bawah seorang laki-laki suami yang non muslim. Nah, ini nggak boleh dalam Islam, nggak boleh nikah seperti itu. Ya, itu dengan sendirinya tanpa harus dicerai, udah rusak, udah. Ya. Nah,
Yang lain, mangga moderator. Ada yang mau bertanya, silakan di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada suara tanpa rupa ini. Pertanyaan dari Mas Andi tadi kan tadi banyak opsinya itu pendapat ulama tentang mengerjakan yang sunnah kalau wajibnya masih ada perintah. Nah, kalau dari pendapat yang yang di lagi jalanin ini yang lebih dipakai yang mana Pak? Yang apakah harus membayar utang fardunya dulu? Jadi sertifikasi mati kan, misalnya dulu mungkin pernah menegakkan misalnya selama sekian bulan gitu, jadi harus ketinggalan fardunya itu dulu, harus dilunasi baru mengerjakan yang sunnah atau gimana yang lebih utama gimana? Jadi motornya atau ya sudah yang itu istighfar terus kemudian ya mau mengerjakan yang sunnah, mau mengerjakan yang sunnah. Iya, tadi maksudnya seperti itu ya. Apabila kita dahulu ada kewajiban fardu, baik sholat, baik puasa, maupun maka pendapat yang paling kuat itu mengerjakan ibadah yang serupa yang sunnah. Kalau punya utang fardu sholat, ya nggak boleh sholat sunnah dulu. Menurut pendapat yang mu'tamad adalah harus diselesaikan, ya, harus digunakan semua waktunya untuk membayar tadi. Sesegera mungkin, nggak boleh ditunda, nggak boleh ngerjain apa-apa, ya, kecuali untuk membayar sholatnya. Wah, ini berat bagi orang awam, ya. Berat bagi orang awam. Nah, ada pendapat yang kedua. Daripada orang awam nanti malah enggak bayar fardu, maka ya sudahlah, semampunya dia. Ya. Yang pendapat yang pertama sangat kaku, ya. Pendapat yang paling kuat, yakni harus dihabiskan semua waktunya untuk membayar sholat fardu, untuk membayar puasa fardu, enggak boleh sholat sunnah, enggak boleh puasa sunnah. Jadi orang awam nggak mungkin, ya, jarang yang bisa mampu, ya, harus menghabiskan waktunya untuk segera membayar yang fardu. Ada pendapat yang kedua lebih lunak, ya. Kalau ditekan seperti itu orang awam akhirnya mereka malah nggak ngerjain fardu sama sekali, ya, maka ya sudah semampunya dia. Kalau dia masih seneng ibadah sunnah, ya wis monggo lah, ya, yang penting dia yakin moga-moga masih panjang umur sebelum meninggal fardu-fardunya sudah bisa terbayarkan. Nah, kalau kita kondisional, lagi semangat, hajar semua fardu, yang sunnah tinggalin. Ya, tapi kira-kira kita yakin, ya sekali-sekali ngerjain sunnah, ikut pendapat yang kedua, gitu. Mangga. Silakan yang mau bertanya. Ini yang di majelis. Fadhal. Wah, ini pertanyaan tentang mandi junub. Apa tadi hadis orang yang mandi junub mau hadir di halakohnya Nabi ditolak ya. Akhirnya pahala mandi junubnya menyebabkan dia diangkat. Apa ada fadilah yang lain? Ntar hari Sabtu fikih munakahat itu ya. Itu mah fikih munakahat itu. Nah, itulah. Ya. Nah, ntar biar penasaran, biar datang lagi hari Sabtu. Banyak fadilahnya, ya. Satu-satunya
syahwat yang hubungan dengan istri, ya, itu tidak ada mudorotnya, ya. Ama banyak makan jadi masalah, banyak jajan jadi masalah, seneng hobi pakaian jadi masalah. Yang satu ini tidak ada masalah. Nanti itu maaf, fikih munakahat itu Sabtu, ya, Sabtu sore insyaallah. Tidak ada mudaratnya. Ini ayo yang lain. Cukup. Ada waktu? Masih ada waktu nggak? Masih 30 ya? Baik. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut di kitab Manhajus Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Imam al-Allama al-Habib Zain bin Ibrahim Zain al-Samid hafizahullah ta'ala wa ra'a wa nafa'ana bihi bu'ulumihi fid darain amin. Halaman 654. Hikayatun min fi anna hadi yakhtalifu bi ikhtilafin niyyati fi. Bab tentang cerita, ya, cerita-cerita bahwa hukum satu amal itu berbeda, ya, sesuai dengan niatnya masing-masing. Ja'a fi tathbitil fuad yani al-Imam al-Haddadi radhiyallahu anhu qala ja'a anna Adam alaihi salam lamma habata min al-jannati ila al-ardi nazala ma'ahu bi awraqin min shajarit tayyib wa laha min ar-ra'ihati at-tayyibah shay'un katsir فأتته الظبية زائرة فأعطاها من ذلك فأهدر عليها ريحه فلما شم ذلك منها سائر الدواب جاءوا لآدم فلم يعطهم لأنها أتته زائرة وهن أتوه لطلب ذلك. Diceritakan dalam kitab Tathbitul Fuad. Nah, ini kisah tentang hukum amal sesuai dengan niatannya masing-masing itu berbeda-beda. Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan turun ke bumi dari surga, itu beliau membawa daun-daunan pohon surga yang wangi banget. Ya, wangi daun-daun surga itu sangat luar biasa. Biawak datang ke Nabi Adam alaihissalam dalam rangka ziarah. Niatnya biawak datang kepada beliau ziarah. Akhirnya apa? Dikasih daun tadi yang wangi dari surga. Akhirnya apa? Wah, kecium baunya jadi wangi luar biasa. Begitu mencium wangi-wangian binatang yang lain, binatang melata yang lain, wih, kok wangi kau? Iya, saya dikasih Nabi Adam. Ya. Akhirnya yang lain pada pingin datang, gulung rame rombongan datang ke Nabi Adam alaihissalam. Begitu datang, falam yu'tihim, kagak dikasih. Loh, kok beda? Ini datang, yang ini dikasih, yang ini nggak dikasih. Kenapa? Li'annaha atathu zairah. Karena biawak tadi niatnya untuk ziarah, sedangkan yang lain niatnya untuk mencari wangi-wangian.
Ya, dari situ ya, awas hati-hati. Niatan itu berpengaruh terhadap hasilnya. Qala wa yushbihu hadhil hikayati ma sami'na يذكر عنا رجلان أتيا إلى سيدنا الشيخ القطب عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأحدهما نيته الزيارة والتبرك بالشيخ والآخر نيته حصول شيء يأكله فلما وقف تحت الباب وكل منهما مضمر ما قصده أمر الشيخ الخادم أن ينزل بما أراد ذلك الرجل فيعطيه إياه ويسر الآخر فيطلع إلى عند الشيخ فأكرمه وحصل له بحسن قصده من الشيخ الإقبال والقبول وأضعاف ما حصل ذلك من مراده مع ما حصل له من الخير الديني والمنزلة عند الله بحصولها له عند أولياء الله فسبحان المتفضل المنان بما شاء على من شاء ثم قال وهذا سر حديث al-a'malu binniyat intaha au kama qal. Dikatakan di sini ada kata beliau, kata guru kita Habib Zain, ini mirip seperti cerita yang pernah kami dengar. Disebutkan bahwa ada dua orang datang kepada Syekh Al-Qutub Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, datang kepada Al-Qutub Abdullah Al-Idrus. Salah satu dua orang yang datang ini niatnya kepingin ziarah. Datang ke wali kepingin ziarah, kepingin mencari berkah gitu ya. Wal akhar niyatuhu husulu syai' ya'kuluh. Yang lain, datang ke wali pasti dijamu. Kita bisa makan gratis. Bisa dapat makanan dari beliau. Begitu dua-duanya berhenti di pintunya Syekh tadi, semuanya masing-masing menyembunyikan maksud niatannya. Amar Syekh Al-Khadim, Syekh itu seorang wali besar, wali kutub tadi, memerintahkan pembantunya untuk turun, ngasih orang yang pertama pingin dapat makan tadi. Nih, kasih makan, suruh. Subhanallah. Kuat niatnya. Kasih makan, suruh pulang. Yang lain, antum fadl, naik ketemu sama Syekh. Antum tafadhal naik. Subhanallah, dimuliakan, dia mendapatkan semuanya sambutan, diterima sama Syekh. Karena apa? Karena kebaikan niatnya tadi. Ya. Wa berlipat ganda dari itu mendapatkan apa yang tidak dia niatkan, melebihi dari apa yang dia niatkan. Ya. Kebaikan agama, kedudukan di sisi Allah, ya, itu semua bisa dapat gara-gara kita ziarah duduk dengan seorang aulia Allah. Wa subhanal mutafaddilil mannan. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi anugerah dengan apa saja yang Allah taala kehendaki. Kemudian beliau berkata, hada sirru hadis al-a'malu binniyat. Ini adalah rahasia daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-a'malu binniyat, amal-amal itu sesuai dengan niatan-niatannya. Moga-moga Allah memberikan kita rezeki, niatan-niatan yang bagus ya, dan amal kita moga-moga di Allah Ta'ala, sehingga amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, niatan kita disambungkan, digabungkan dengan niatan para masyayikh kita di dalam ta'limnya, dalam ilmu, amal dan amin amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu dikit, barangkali masih ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan. Monggo Bapak moderator. Ini ada pertanyaan dari majelis. Apa beda ziarah dengan silaturahim? Ini paham orang Indonesia. Kalau silaturahim itu khusus dengan orang yang punya hubungan rahim. Ziarah itu mengunjungi siapa saja.
yang tidak ada hubungan rahim, hubungan ilmu, hubungan kemajelisan, hubungan alumni. Jangan ke temen dibilang silaturahim. Rahim yang mana yang disambung? Silah itu nyambung, rahim itu rahim gitu loh. Silaturahim. Nah, jadi silaturahmi, ya monggo lah. Itu apa istilah Arab di Indonesia kan. Ya. Nah, kalau silaturahim, yakni kita mengunjungi saudara ibu, saudara bapak, misan dan sebagainya. Nah, itu khusus itu silaturahim. Adapun ya, kalau khusus yang ada hubungan kerabat ada silaturahim. Kalau teman sekamar, waktu kerja, waktu pesantren itu bukan silaturahim tapi ziarah. Ya tapi ya kita mafhum lah ya, kita paham. Saya mau silaturahmi Pak Ustaz ke anu ya wis karepmu. Rahim dari mana? Dari ibu yang keberapa? Ayo, monggo. Cukup. Wallahu a'lam. Pak Mo. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Sepertinya lebih lancar di mungkin ini bandwidthnya kebagi Ustaz. Enggak, ini beda sinyal. Yang satu pakai sinyal HP, yang satu pakai mikrotik. Oh, yang pakai mikrotik yang mana Ustaz? Yang laptop. Yang ini, yang Zoom, ya, yang Zoom. Yang Facebook pakai HP. Oh iya. Ini yang HP ambil internetnya ke mikrotik juga? Enggak, pakai kartu biasa, ya. Kita kartu lain ya? Iya. Memang kalau laptop bandwidthnya besar. Oh iya. Ya, butuh niat besar kita nih. Niatnya kurang gede. Insya Allah diperbesar niatnya sama Allah Ta'ala. Amin. Silakan yang ada di Zoom, ada yang mau bertanya. Ya, mengenai silaturahmi, kalau kita saudara nih, sekian orang, 3, 4, 5 orang, ada saudara terdekat, 3, 5, ya, ketika misalkan ya kunjungan atau pertemuan, taruhlah sepuluh nih kasusnya misalkan tidak apalagi situasi COVID ini kita sebenarnya masalah benturan sama peraturan pemerintah ya. Karena kita ketemu itu makanya dia anjurkan untuk tidak bertemu langsung apalagi salaman. Jadi kemudian jatuhlah ke tempat di salah seorang anak. Ketika di salah seorang anak ini itu kita ada keluarga ya. Karena memang mungkin jatuhnya nggak tahu ini. Ketika kita bersaudara yang biasa biasa tahu dari kecil ya mungkin ada yang sudah di atas ekonomi ya secara ekonomi dan penampilan ke bawah. Memang kadang ada masalah misalkan dari pasangan ini ada usulan bahkan misalkan sebenarnya kelihatan kita ini sendiri tanpa perlu bawa kendaraan supaya tidak jelas bedanya. Soalnya pada saat ketemu di awal, nah itu ada kasus di mana misalkan sudah kelihatan ininya sendiri strata ekonominya gitu. Itu kadang ada yang ya bisa campur dengan baik ya. Ada yang sudah dari wajah sudah nggak enak.
Iya, iya, iya. Nah, kategorinya kalau menurut Ustaz ya, dengan seiring bertambahnya waktu, kemudian akhirnya takdir Tuhan mengatakan bahwa si A ada yang sudah hidup meninggal di mapan, bawah, juga ada pasangan, mungkin juga anak. Kadang-kadang ada kendala seperti itu dari terutama dari pasangan yang kita sendiri sebagai ya, Taib. Ya, ini hampir masalah kita semua ya. Karena itu tadi kita ini bersaudara tidak dikuatkan dengan karena Allah, karena iman. Itu hubungan persaudaraan antara iman dengan persaudaraan karena darah saja itu lemah. Yang paling kuat itu dua. Ya, kita persaudaraan rahim dan diperkuat. Aku syukur diperbaikinya dengan setiap kumpulan keluarga itu ada kajian. Kemudian ada yang membangun keluarga besar tadi. Yakni kita beri ya standar ya. Misalnya kita tidak diakui keluarga Bani Fulan, misalnya tidak diakui cucunya kalau nggak ngerti, nggak paham fikih tentang sholat yang harian, doa-doa harian, ini nggak layak. Jadi ada standar akhirat, ada standar agama yang harus disampaikan, syukur-syukur bisa diterapkan. Kalau enggak, akhirnya bergeser rumah tangga kita ini, ya keluarga kita hanya saingan duniawi, strata ekonomi, padahal belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus ada pihak ketiga ya yang kita ajak untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan tausiah ya agar semuanya mengerti bahwa standarnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari keturunan, berbani-bani ya itu untuk mencari apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Ya, untuk ta'aruf ini kenal, ketemu, tahu, bukan untuk mengenali, oh itu bajunya baru, oh itu tasnya, oh itu kesetnya, ini hordengnya, bukan untuk itu, tapi untuk inna akramakum indallahi atqakum. Mana nilai-nilai takwa yang oh ini anaknya Masya Allah rapi, auratnya tertutup semua. Oh anak ini Masya Allah tidak ada casing joang mesinnya. Ya, oh, yang hafal Quran sekian anak, yang paham agama sekian. Oh kalau ini nggak ada, ini semuanya necis, boys. Ya ini perlu dihidupkan standar-standar agama kita. Sampai umat Islam ya itu diberi standar dari pola pikir, dari kacamata orang kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala menjaga pola pikir kita, akidah kita, terutama di akhir zaman ya, yang dinyatakan sama Rasulullah SAW, ad-dunya mu'tsarah. Di akhir zaman itu dunia itu yang mengaruhi dan membawa pengaruh. Nah ini jangan sampai kita seperti itu. Berarti itu tanda kiamat. Yang benar akhirat itu yang berpengaruh. Akhirat itu yang asli, yang hakiki, yang harus ditanamkan dan terus diwariskan kepada generasi keluarga kita, anak cucu kita. Wallahu a'lam. Ya, tapi ini udah mau mendekati maghrib ya. Mangga, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المن واغفر واستر أنت أكرم من ستر
وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.